If you got beauty, just raise them up. 'Cause every bottom to the top. She's very divine, you're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sidang putusan nomor perkara 339 garing PDD titik G garing PA titik Malang, Kamis 15 Desember 2022 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 339 garing PDT titik G garing Peradilan Agama Kota Malang, Kamis 15 Desember 2022 siap. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Penggugat atas nama Putri Devita Aisyah dan tergugat atas nama Muhammad Naufal Anhar dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang. Selamat pagi saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan pagi hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada pagi hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari penggugat sendiri yang membuat surat gugatan ini? Benar yang mulia. Baik, saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan mengenai identitas Anda. Dapatkah Anda menunjukkan identitas Anda? Baik, apakah nama saudari penggugat Putri Devita Aisyah? Betul yang mulia. Umur saudari? 28 tahun. Baik, alamat saudari? Kompleks Perumahan Gajayana Blok 1 nomor 18. Baik. Agama saudari? Islam yang mulia. Baik, saudari penggugat, apakah saudari penggugat datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang sendiri yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, selamat pagi saudara penggugat. Selamat pagi yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pagi hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada pagi ini. Baik, saudara tergugat. Sebelum saya memulai persidangan, saya akan memastikan identitas saudara. Namun, sebelumnya dapatkah saudara tergugat menunjukkan kartu identitas Anda? Baik yang mulia. Baik, nama saudara? Nama Muhammad Naufal Anhar yang mulia. Baik, umur saudara? Umur 20 tahun yang mulia. Tempat tinggal saudara? Tempat tinggal berada di kompleks perumahan Gajayana Blok 1 nomor 18 yang mulia. Baik. Apakah saudara akan maju sendiri di persidangan ini atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya maju sendiri tanpa adanya kuasa hukum yang mulia. Baik. Saudari penggugat, apakah saudari tahu mengapa saudari datang ke Pengadilan Agama Negeri Kota Malang? Oh yang mulia, saya akan menggugat suami saya. Siapa suami saudari? Baik. Saudari tergugat, saudara tergugat, apakah Anda suami sah dari saudari penggugat?
Benar yang mulia, saya suami sah dari penggugat. Mengapa Anda datang ke sini? Saya datang sini karena dapat panggilan dari pengadilan agama Malang Kota beberapa hari lalu bahwa yang berisi bahwa hari ini adalah persidangan cerai dari istri saya yang mulia. Baiklah kalau begitu, saudari penggugat maupun saudara tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Putri Degita Aisyah sebagai penggugat dan saudara Novel Ahnaf sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara sekalian. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjadi dalam keluarga akan punah dan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah karena Allah SWT akan melimpahkan rahmat-Nya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan maafkan satu sama lain. Baik, silakan Hakim Anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Pak Hakim Ketua. Saudara penggugat dan tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini, melihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 12 Desember 2017. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara lalui sudah cukup tua. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang manis untuk dilupakan. Pencarian tentu saja akan memikirkan kenangan baik dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini saudara perhitungkan, sudah diperhitungkan? Sudah. Terima kasih. Baik, silakan Pak Hakim Anggota. Terima kasih Hakim Ketua. Di mana kita tahu kita harus saling bisa memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Untuk ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi kami harap kepada saudara penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman bagi kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini menurut saya, bila saudara-saudara penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Baiklah kalau begitu, saudari penggugat dan saudara tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara kedua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudari penggugat untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudari penggugat? Tidak yang mulia, saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap pada gugatan yang telah saya ajukan tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi melihat perilakunya yang sudah telah danas. Baik, bagaimana tanggapan dari saudara tergugat? Kalau saya yang mulia, saya masih mau istri saya untuk mempertimbangkan semua ini, dan saya masih berharap dia mau mencabut gugatannya, karena ketika anak saya masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Baik, terima kasih. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkan kembali? Sudahlah yang mulia, lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh, begitu juga dengan pihak keluarga. Tapi tidak ada hasilnya, tetap saja dia mengulang dan itu hanya alasan saja. Walaupun nantinya kami bercerai, namun perhatian dan kasih sayang saya tidak akan berkurang sedikitpun untuk anak saya akan tetap menyayangi anak saya.
Baiklah saudari penggugat dan saudara tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, majelis masih memberi kesempatan kepada saudari penggugat dan saudara tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator Bintang Trihatmaja SHMA atau mediator Ismail SY SHH atau mediator Emil Daterima MH MKM. Baik, saudari penggugat, di antara ketiga hakim yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antaranya yang dapat saudari jadikan sebagai mediator di antara saudari yang akan mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga saudari ini di luar persidangan? Saya setuju dengan mediator Ismail SSY, Pak, yang mulia sebagai mediator. Baiklah kalau begitu. Karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Bapak Ismail SSY sebagai hakim mediator dalam perkara 339 PDP Peradilan Agama Kota Malang untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi. Oleh karena itu, pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 19 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Oleh karena itu, sidang perkara cerai gugat register nomor 339 PDP Peradilan Agama Kota Malang ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 339 PDP PA Kota Malang antara saudari Putri Daygita Aisyah binti Suherman sebagai penggugat dan saudara Noval Ahnaf bin Sulaiman sebagai tergugat pada hari ini 19 Desember 2022 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada saudari Putri Daygita Aisyah binti Suherman dan saudara Noval Ahnaf bin Sulaiman dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, selamat pagi saudari penggugat. Mohon suaranya dikeraskan. Oke, saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada pagi hari ini. Baik, saudari penggugat, bagaimana usaha mediasi saudari? Terima kasih yang mulia. Begini yang mulia, berdasarkan saran dari Bapak, maka kami mengadakan upaya perdamaian atau mediasi. Namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang dimediatori oleh Bapak Ismail SSY, akan tetapi tetap tidak mendapatkan jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada yang mulia untuk melanjutkan sidang ini. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara tergugat? Yang mulia, mungkin jawaban dari saya juga sama dengan penggugat, karena memang benar antara penggugat dan tergugat telah bertemu, akan tetapi tidak ada jalan tengah atau atas kesepakatan dari kedua belah pihak. Baik, terima kasih. Saudara sekalian, mengingat upaya kami melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa.
Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Malang nomor perkara 339/PDT/PA Kota Malang. Baik, saudari tergugat, saudara tergugat, apakah saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan dibacakan surat gugatan penggugat yang akan dibacakan oleh anggota hakim saham. Baik, terima kasih. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Kota Malang, Jalan Raya Syarif Jalan Perbu nomor 77, Kabupaten Kota Malang, Kecamatan Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya menandatangani di bawah ini nama Putri Dika Aisyah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di perumahan Kejayaan Blok 1 nomor 18, Kota Malang. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, nama Muhammad Naufal Ahnaf, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, tempat tinggal di Komplek Perumahan Kejayaan Blok 1 nomor 18, Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Desember 2017 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan kutipan akta nikah nomor 1/12/3/2017. 2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sikap taklif ataupun memberi pernyataan yang sesuai dengan pernikahan. 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di tempat tinggal sebagaimana alamat penggugat di atas. 4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antar tergugat dan tergugat telah rukun, damai dan telah bergaul sebagai layan suami istri. Akan tetapi seiring waktu tahun 2021 mulai tidak harmonis. 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah keadaan rukun dan damai. Sejak bulan Januari 2021, ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah. 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus-menerus hingga akhirnya dan selama ini sudah tidak ada komunikasi lagi. 7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan merusak harapan anak-anak kedua penggugat dan tergugat. 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. 9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya dan timbul akibat perkara ini. Berdasarkan dalil di atas, penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Kota Malang, Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjadikan perkawinan penggugat. 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas berkenan Bapak Ibu untuk dapat mengabulkan gugatan ini. Penggugat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat Putri Dika Aisyah. Terima kasih. Baik,
saudari penggugat, apakah saudari akan merubah atau menambahi isi surat gugatan tersebut? Tidak, Yang Mulia, saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Ya, Yang Mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan hari berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada 26 Desember tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, yang mana panggilan ini dinyatakan sebagai panggilan resmi, dan kepada penggugat dan tergugat untuk membawa saksi masing-masing satu atau dua orang. Baik, sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 339 dari Perdata Garing Peradilan Agama Kota Malang ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor register 339 Garing Perdata Garing Peradilan Agama Kota Malang antara saudari Putri Degita Aisyah binti Suherman sebagai penggugat dan saudara Noval Ahnaf bin Sulaiman sebagai tergugat pada hari ini 19 Desember 2022 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada saudari Putri Degita Aisyah binti Suherman dan sebagai penggugat dan saudara Noval Ahnaf bin Sulaiman sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang, perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Baik, selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti sidang pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Kepada saudara tergugat, selamat pagi. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pagi hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan penggugat secara tertulis? Saya siap mengajukan jawaban, Yang Mulia. Baik, silakan membawakan. Baik, kepada hakim anggota 2 dipersilakan untuk membaca jawaban gugatan penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban termohon dalam perkara cerai gugat antara Putri Degita Aisyah sebagai pemohon melawan Noval Ahnaf sebagai termohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 339 Garing Perdata Gugat Garing Pengadilan Negeri Agama Malang. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Noval Ahnaf, alamat Jalan Kompleks Gajayana, Blok 1, nomor 16, Kota Malang. Dengan ini mengajukan eksepsi atau keberatan dan jawaban atas surat gugatan yang diajukan pada tanggal
September tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Malang atas permohonan gugatan cerai oleh Putri Degita Aisyah, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Jalan Gajah Yana Blok 1 nomor 16 Kota Malang. Selanjutnya eksepsi atau keberatan dan jawaban termohon kami ajukan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut. Dalam eksepsi, yang pertama, bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi tergugat ini. Yang kedua, bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabul, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, dan yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, dalam konvensi, yang pertama, bahwa termohon menolak semua dari gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. Yang kedua, bahwa tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pernikahan dilangsungkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bahwa fakta sebenarnya termohon dipaksa menikah dengan pemohon. Yang ketiga, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 3 dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya, pemohon dan termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua pemohon. Lalu yang keempat, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya, termohon dan pemohon hanya memiliki 2 orang anak. Yang kelima, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya, pemohon selalu bertindak kasar saat berhubungan suami istri. Dalam rekonvensi, yang pertama, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan hukum, serta mohon penggugat dalam konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi. Yang kedua, bahwa sudah seringkali penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi meminta kepada penggugat rekonvensi atau penggugat konvensi untuk menolak menikah dikarenakan pemohon tidak mencintai pemohon. Yang ketiga, bahwa orang tua tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi juga seringkali mengingatkan untuk lebih baik pisah rumah dengan orang tua pemohon. Yang keempat, bahwa penggugat dan tergugat mengadopsi satu anak yang merupakan hasil perselingkuhan termohon. Yang kelima, bahwa berdasar uraian di atas, maka penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi beranggapan pernikahan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Yang keenam, bahwa penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi memohon agar semua biaya pemeliharaan kehidupan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan oleh anaknya dipikul seluruhnya oleh tergugat konvensi atau penggugat konvensi selaku ibunya sebesar 15 juta setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada penggugat konvensi atau tergugat konvensi sebagaimana diatur dalam pasal 41 butir B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketujuh, bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi sebagai pengecualian permohonannya, seperti contoh tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba, dan lain sebagainya. Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya, dan selanjutnya penggugat rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amalnya berbunyi: mengadili dalam eksepsi yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat. Yang kedua, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Dalam konvensi, yang pertama menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenan dengan tergugat. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam rekonvensi, yang pertama, mengabulkan seluruh gugatan penggugat rekonvensi
rekonvensi atau tergugat konvensi untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menetapkan hak perwalian atas anaknya pada penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi. Yang keempat, menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan kehidupan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan oleh anaknya seluruhnya oleh tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi selaku ibunya sebesar 20 juta setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi. Demikianlah kami sampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi, dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang kami ucapkan terima kasih. Malang 2 Oktober tahun 2022. Baik, terima kasih. Kepada saudara tergugat, apakah saudara akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Saya tidak akan merubahnya, Yang Mulia. Baik, kepada saudari penggugat, apakah saudari ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, karena antara penggugat dan tergugat sudah menyampaikan surat gugatan maupun jawaban dari gugatan tersebut, maka sidang ini kita lanjutkan dengan agenda pembuktian dikarenakan dari penggugat maupun tergugat tidak ada replik dan duplik yang disampaikan. Baik, apakah saudari penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Saya sudah menyiapkan saksi, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara telah mempersiapkan saksi hari ini? Ya, saya setelah menyiapkan saksi, Yang Mulia. Baik, silakan kepada para saksi untuk mengambil sumpah. Baik, pengambilan sumpah saksi. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Dengan nama Allah, saya akan memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. dengan sebenar-benarnya. Baik, kepada saksi dari penggugat silakan memasuki ruang sidang. Baik, selamat pagi saudara saksi. Pagi. Baik, langsung saja. Apakah saudara kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal, Yang Mulia. Baik, dari mana Anda mengenali saudari penggugat dan tergugat? Saya mengenal saudari penggugat dan saudara tergugat ini tetangga saya, Yang Mulia. Tetangga Anda. Ya. Baik. Apakah saudara saksi mengetahui apa hubungan antara penggugat dan tergugat ini? Mengetahui benar, Yang Mulia. Baik, coba dijelaskan. Saya mengetahui penggugat dan tergugat ini suami istri, Yang Mulia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup, gitu kan? Enggak. Dah. Baik, dari pernyataan Anda sebagai tetangga dari penggugat tergugat, apakah Anda pernah mendengar pertikaian di antara keduanya, penggugat dan tergugat? Di sini, Yang Mulia, saya mendengar akan pertikaian tersebut. Sampai kemarin saya mendengar ada suara piring pecah, Yang Mulia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dari kesaksian Anda pernah mendengar, apakah Anda juga pernah melihat secara langsung pertikaian di antara
Baik, dari pihak siapa yang menangis? Penggugat yang menangis. Penggugat. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, kepada saksi penggugat silakan masuk ke ruang sidang. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudari saksi mengenali saudari penggugat dan saudara tergugat? Ya, saya mengenal penggugat dan tergugat. Baik, apakah keduanya memiliki hubungan yang sah? Iya, mereka Suami istri. Baik, kapan dan di mana penggugat dan tergugat menikah? Mereka menikah tanggal 12 Desember 2017 di kediaman pihak. Baik, saudari saksi, maaf. Sepengetahuan saudari saksi, apakah saudari saksi pernah menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat? Untuk menyaksikan tidak, yang mulia. Namun penggugat termasuk teman saya. Jika penggugat terkena kekerasan oleh tergugat, dia akan datang kepada saya. Yang mulia. Baik, jadi saudari katakan bahwasannya kekerasan. Apakah saudari pernah melihat hasil atau lebam dari kekerasan tersebut? Iya, yang mulia. Di bagian mana? Di bagian lengan, Kemudian? lalu di bagian paha. Baik, terima kasih. Cukup, silakan kepada saudari saksi untuk kembali ke tempat. Tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudari saksi, apakah saudari mengenali antara saudara tergugat dan saudari penggugat? Baik, apakah saudari pernah menyaksikan bahwasanya tergugat pernah melakukan kekerasan kepada penggugat? Tidak pernah, yang mulia. Saya hanya Mendengar. Baik, bentar sebentar. Ini tergugat. Baik, ayo kemudian. Baik, saudara-saudari saksi, Anda ini siapakah dari saudara tergugat? Saya tetangganya. Tetangganya. Baik, menurut saudari saksi, bagaimana sifat karakter dari tergugat ini? Karakter dari tergugat itu baik, sering membantu tetangganya juga. Baik, terima kasih. Baik, cukup untuk saudari saksi, silakan kembali ke tempat. Saudari saksi tergugat dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Baik, saudari saksi, Anda ini siapanya dari saudara tergugat? Baik, yang mulia, saya saudara kandung atau adik dari saudara tergugat. Baik, terima kasih. Sepengetahuan Anda, apakah dari pihak keluarga sudah mencoba untuk menasihati penggugat dan tergugat mengenai hubungan ini? Dari pihak keluarga, yang mulia, sudah mencoba untuk mendamaikan tergugat dan penggugat, tapi dari pihak mereka tidak bisa berhasil. Maksudnya tidak ada omongan kepala dingin gitu. Baik, tidak berhasil. Oke. Baik, kemudian apakah penggugat dan tergugat menurut saudari saksi masih bisa disatukan? Menurut saya, antara kedua belah pihak ini sudah tidak dapat disatukan. Baik, terima kasih. Cukup, silakan pada saudari saksi untuk kembali ke tempat. Dah. Baik, saudara sekalian, untuk pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari 3 Januari 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat atau tergugat
tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 339 garing PDT Garing Peradilan Agama Kota Malang ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 339 garing PDT Garing Peradilan Agama Kota Malang antara saudari Putri Devita Aisyah binti Suherman dan saudara Novel Ahmad bin Sulaiman sebagai tergugat pada hari ini 3 Desember 2023 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Baik. Kepada saudari Putri Devita Aisyah binti Suherman selaku penggugat dan saudara Ahmad Novel sebagai tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti sidang hari ini. Baik, selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk sidang pada pagi hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baik. Kepada saudara tergugat, selamat pagi. Pagi yang mulia. Apakah Anda siap dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti sidang pagi hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, saudara sekalian. Saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 339 garing PDT Garing Peradilan Agama Kota Malang. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah uang Rp455.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang pada hari Senin tanggal 5 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 8 Safar 144 Hijriah oleh kami Ahmad Fajar MHMKN sebagai Ketua Majelis Hakim dan Amir Mahmud MHMKN selaku anggota Hakim 1 dan saudari Nurfat Rodia Fatimah SHI MH masing-masing sebagai hakim anggota pada persidangan ini. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dibantu oleh Masyudi Bakhtiar SPMH sebagai panitera dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat yang bertanda tangan hakim anggota serta ketua majelis hakim Zakia ST MH. Baik, saudara sekalian, saudari penggugat, apakah saudari menerima putusan tersebut? Saya terima. Baik. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 339 garing PDT garing Pengadilan Agama Kota Malang pada hari ini tanggal 3 Januari 2023 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.